Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan review beberapa koin yang teman-teman request ya. Untuk teman-teman yang mau request koin apa dan mau dibaca analisa chartnya, beli buyback di harga berapa, nanti di kolom deskripsi ya. Tapi sebelum kita bahas koinnya, jangan lupa untuk yang baru bergabung untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang ya. Bunyikan loncengnya itu agar mendapatkan notifikasi dan updatean video terbaru dari saya. Ya udah, kita langsung ke koin pertama ya. Koin pertama REN. Ini requestan teman-teman ya, teman-teman subscribe, jadi aku langsung bacain aja ya. REN nih. Ala RVP. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram untuk sinyal Indodax ya, di market Indodax, ada di deskripsi ya. Lalu yang mau bergabung di grupnya juga ada di deskripsi, dan ada yang baru bikin aku grup untuk saling share lah, teman-teman saling share dan aku juga saling share di situ, sharing untuk koin-koin micin yang berpotensi naik tinggi dan anti rug pull ya. Jadi jangan minta tolong, jangan sembarangan untuk posting koin micin yang di grup itu ya. Jadi kita bisa profit bareng-bareng ya, satu sama lain, tidak menjerumuskan lah intinya. Ya udah, kita langsung balik lagi ke koin REN ya. Kita berubah TF 1 jam ke depan untuk REN ya. Lalu indikator seperti biasa, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR. Lalu terakhir kita stochastic RSI ya. Untuk 1 jam ke depan si REN ini ya, stochastic RSI nya mau ke bawah, MACD pasti mengikutin ya. Minimal koreksi dia ke sini ke 13.149, itu pun langsung nabrak parabolic SAR. Lalu ke sini 12.907, maksimal di sini nih di 12.798 ya. Itu untuk 1 jam, type 1 jam ke depan. Kita cek 2 jam ke depan. 2 jam ke depan ini ya, MACD nya masih kokoh, baru nabrak parabolic SAR, tapi stochastic RSI ini udah kayak mau nunjukin mau turun ke bawah. Andaikan dia naik juga mungkin maksimal di sini nih di 14.83 ya. Lalu koreksi nabrak parabolic SAR di sini 12.461, mungkin bisa ke sini di 11.000 atau 10.000 ya. Wah, itu mohon maaf, itu TF 2 jam 4 jam ya. Kita ubah balikin lagi dulu ke 4 jam dulu, ke 2 jam. Tadi aku salah pencet. Ini MACD nya masih kuat, stochastic RSI nya juga lagi naik ya. Mungkin mentok-mentok naiknya di sini nih. Untuk REN 2 jam ke depan 13.620, mungkin bahkan bisa ke sini nih 13.990 ya. Nah, ini untuk TF 4 jamnya tadi udah kubacain, tapi kubacain ulang ya. Ntar dulu, ini kenapa gede gini. Nah, ini untuk 4 jam ke depan. Ini kita baca ulang ya. 4 jam ke depan ini untuk 2-3 hari ke depan ya. MACD nya masih kokoh, stochastic RSI nya juga masih kokoh, cuman ada bengkokan dikit ke bawah. Tapi kalau dia dapat support, mungkin minimal naik ke sini untuk 2-3 hari ke depan ya. 13.659 maksimal mungkin di sini. Mungkin bahkan bisa ke sini ya. Mungkin 14 sekian ya, 14.629 sampai 26 untuk 2-3 hari. Lalu kita ke TF1D untuk seminggu ke depan ya. MACD-nya baru mau cross, stochastic RSI udah cross duluan ya. Minimal naik seminggu ke depan ke sini 14.682. Lalu ke sini ya, lalu ke sini ya 15.987, 16.877. Kalau dia berani nabrak parabolic SAR di sini seminggu ke depan 18.836, ya mungkin minimal ke sini lah ke 19, bahkan bisa ke 21.000 ya. Kita cek untuk 3D, TF 3D untuk 10 sampai 14 hari ke depan ya. Stochastic RSI nya masih di bawah, tapi dia ini mungkin kayaknya mau nabrak dulu parabolic SAR, turun dulu mungkin ya. Karena parabolic SAR ini kalau mau naik tinggi harus ditabrak dulu ke turun. Mungkin di sini dia turun. Kalau mau buyback REN ya di 10.000 sampai 11.000. Lalu nanti dia sudah koreksi, mungkin naiknya minimal ke sini 16.000
lalu ke sini ke 20.000. Itu di TF3D ya. Kita cek di 1W. 1W nya baru mau koreksi, baru mau banget. Mungkin 2-3 hari depan mungkin udah ngepek nih ya. Minimal dia turun untuk 1W ini 2 minggu ke depan ya. Mungkin ke sini nih 11.000 dan bahkan bisa ke sini nih. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 8.000-an. Jadi kalau mau buyback di harga 8.000 sampai 10.000 ya. Untuk REN ya, TF1W. Lalu kita cek 2W-nya. 2W-nya belum bisa dibaca ya. Jadi mohon maaf. Untuk indikatornya belum bisa dibaca, jadi kita next koin selanjutnya ya. Lalu koin selanjutnya NXT ya. NXT ini juga requestan teman-teman yang ada di kolom komentar ya. NXT ya. Ini generasi kedua dari blockchain. Kita cek untuk chart NXT ya. Lalu kita ubah untuk 1 jam ke depan untuk NXT ya. Indikator seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI ya. Nah ini untuk stochastic RSI NXT ini 1 jam ke depan ya, ngajak koreksi. Tapi MACD-nya mau naik tapi nggak sanggup karena ya itu tadi, si stochastic RSI-nya udah ngarah ke bawah. Jadi mungkin maksimal mungkin turun ke sini nih 1 jam ke depan. Dan minimalnya turun ke sini. Di 258 maksimal ke 252 ya. Lalu kita cek 2 jam ke depan ya untuk NXT. Ini untuk NXT malah berbalik ya. Stochastic RSI-nya ke atas. MACD-nya masih di bawah juga. Jadi mungkin ini bisa naik 2 jam ke depan ya. Minimal naik ke sini. Ke 264. Lalu ke sini 268. Lalu dia nabrak parabolic SAR di sini nih. 270 mungkin maksimalnya di sini. Untuk 2 jam ke depan ya untuk NXT itu ya. Lalu kita cek untuk 4 jam ke depan. Iya benar, 4 jam ke depan ini untuk 2-3 hari ke depan ya. Ini masih mau ngajak koreksi ya. Stochastic RSI-nya udah ngejulur ke bawah, MACD pasti mengikutin, dan ini udah merah ketiga ya. Kalau dia 2-3 hari ke depan ini minimal turunnya ke sini nih. 257 kalau dia nabrak parabolic SAR di sini. 253 minimalnya langsung ke sini. 248 mungkin bisa ke 240-an ya. Kita cek di TF1D untuk 1 minggu ke depan. Namun di 1 minggu ke depan stochastic RSI-nya ngajak naik, stochastic RSI-nya ya. MACD-nya juga dari bawah. Mungkin dia koreksi nanti sini cuman kayaknya. Bentar ya. Nih ke sini kayaknya. Nih. Kalau mau buyback di 250 sampai dari 217 sampai enggak mungkin 217. Mungkin di 234 sampai 250 ya untuk mau buyback NXT ya. Lalu dia kalau naik minimal ke sini ke 278 nabrak parabolic SAR di 296 ya, minimalnya ke 300-an ya. Kita cek untuk TF3D untuk seminggu 14 hari ya. Ini 3D ini untuk 10 sampai 14 hari. Ini terlalu kecil, tapi ini kayaknya mau koreksi ya. Stochastic RSI udah ngajak ke bawah. MACD pasti ngikutin kalau dia turun ke sini nih. Nih di 209 mungkin dia bisa di sini nih. Jadi kalau mau belinya itu di 128 ini. Paling dalam 128 sampai 150 lah untuk beli NXT ya, untuk buyback NXT. Kita cek di TF1W. 1W ini juga lagi naik, tapi ya stochastic RSI-nya ngajak ke bawah. Berarti ini harus koreksi dulu untuk NXT ini. 166 200
sampai 133. Berarti bener kalau mau buyback di harga 150 sampai 130-an ya untuk buyback NST, tapi belum tahu ini bisa naik apa enggaknya ya. Bisa naik ini di TF2W ya untuk akhir bulan ini atau awal bulan depan ya. Karena stochastic RSI-nya ngajak ke atas, MACD juga dari bawah. Ntar ini kita cek dulu stochastic RSI-nya di berapa ini, karena terlalu kecil di candlenya ya. Wah ini enggak mungkin di 1000-an. Kalau dia sanggup naik 1000 di akhir bulan ya mungkin bisa ke sini nih, ke 6000 lalu ke sini ya, bahkan bisa new ATH. Kita cek di 1 bulannya ya, di biar 1 bulannya stochastic RSI-nya baru mau naik ke atas. Tapi aku nggak berani berspekulasi ya, karena candlenya terlalu kecil, jadi susah untuk aku baca. Tapi kalau dia sanggup naik di akhir bulan ini atau awal bulan depan, sanggup naik ke 1700 ya mungkin bisa sini nih 3000, lalu ke sini 4356 maksimal mungkin ke sini, bahkan bisa new ATH ya. Itu untuk NST. Lalu kita ke koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya ini mana, coba kita cek mana ya. Kita buka advance chartnya mana. Kita ubah TF 1 jam ke depan. Lalu seperti biasa indikator ya, Bollinger Band, MACD, moving average, lalu parabolic star, lalu terakhir stochastic RSI ya. Lalu kita silangkan. Ini untuk mana 1 jam ke depan pasti akan koreksi ya. Tadinya mau stochastic RSI-nya ngajak ke atas tapi nggak sanggup. Andaikan dia naik pun dapat support, misalnya dia dapat support itu 1 jam ke depan minimal naik ke sini nih ke 49, tapi langsung nabrak parabolic star, mungkin maksimalnya di sini di 50.56. Kita cek 2 jam ke depan ya. 2 jam ke depan juga mungkin ngajak koreksi karena parabolic star-nya di bawah dan stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. MACD pasti mengikutin, tapi kalau dia naik ya mungkin maksimal ya di 50. Bahkan ya nggak mungkin sih kalau di sini, mungkin cuma di sini sampainya di 52. Itu pun kalau supportnya kuat ya. Nah ini kalau dia koreksi minimal nabrak parabolic star di 46 ya, maksimal di sini 44 untuk 2 jam ke depan itu ya. Lalu kita cek di TM4H ya. 4H untuk 2-3 hari ke depan, dia tadinya mau naik tapi nggak sanggup ya, karena stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, ada bengkokan ke bawah ya. Ya minimal mungkin koreksinya ke sini nih, ke 43657, maksimalnya mungkin ke sini, tapi belum sanggup kayaknya ke 34, mungkin di sini cuman maksimalnya. Nih di 42, tapi kalau dia dapat support bisa naik ke 50 dan langsung nabrak parabolic star, mungkin mentok-mentok paling atas di 56 ya untuk 2-3 hari ke depan. Lalu kita cek untuk 1D ya. Untuk 1D nya ini masih kuat ya, belum ada, tapi kayaknya ada bengkokan dikit, tapi mungkin bengkokan dikit di stochastic RSI ini untuk buat cup candle baru ya. Dan dia kalau sanggup di seminggu ke depan dia naiknya ke 62482 ya, bisa mungkin new ATH nih. Kita cek untuk 3D untuk 10 sampai 14 hari ke depan ya. 10-14 hari ke depan ya, stochastic RSI-nya tuh lihat sendiri ada bengkokan ke atas, berarti dia masih sanggup naik ya. Dan ini pun kayaknya koreksinya nggak ke dalam, ini mungkin paling dalam juga di sinilah nih 46 di 46 ke atas ya kalau mau buyback mana ya. Nah di sini aja lah di 43 sampai 48 ya kalau mau buyback mana. Lalu dia ini langsung naik, minimal naiknya ke sini lagi nih ke 53, lalu ke 59, mungkin bisa new ATH ya. Itu untuk, nah ini untuk akhir bulan ini atau awal bulan depan ini ya masih bisa naik lah, minimal naik ke sini. Ini minimal naik ke sini lah
untuk akhir bulan ini atau awal bulan depan ya, karena stochastic RSI ini baru bengkok kayak gitu, MACD nya masih kuat banget, gak ada bengkokan sama sekali ya, strong support lah intinya. Nah ini untuk di TF2W mana belum bisa dibaca ya, karena indikatornya tidak ada, lalu apalagi di TF 1 bulan ya. Next coin ini random ya, aku pilih koinnya ya. Jadi teman-teman kalau mau minta analisa chartnya boleh di kolom komentar ya. Nanti insya Allah aku kalau nggak lupa, aku soal lupa pas di mau bikin video, tahu-tahu lupa koinnya itu kayak gitu. Di yang aku inget-inget aja ya. Kita cek Kiku Sumo ya, kita cek Sumo. Kita buka chartnya. Kita buka TF 1 jam ke depan, lalu indikator, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya, seperti biasa ya. Nah ini untuk 1 jam ke depannya ya, Sumo ya. Tadinya mau naik tapi stochastic RSI nya ngajak ke bawah, tapi ini bisa naik nih ya, minimal naik sini nih. Tapi kita cek di TF 2 jamnya ya, pasti ini naik, ini naik kok ya, minimal di 1372, maksimalnya mungkin di sini 14-an. Kita cek di TF 2 jam ya, di TF 2 jam ini tadi juga mau naik tapi nggak sanggup, malah ngarah ke bawah stochastic RSI nya ya. Kalau dia dapat support kuat ini bisa naik ke sini lah, ke 1373, lalu ke sini. Kita cek untuk 4 jam ke depan, 2-3 hari ke depan ya. 2-3 hari ke depan ini bisa naik ya. Ya benar, ini bisa naik. Stochastic RSI nya ngarah ke atas. MACD belum ada bengkokan ya. Ini minimal naik 406, maksimal ke sini nih 1558 ya. Kita cek untuk 1D nya ya, untuk seminggu ke depan bisa naik karena stochastic RSI nya udah bengkok ke atas dan MACD pasti ngikutin ya. Minimal naik untuk seminggu ke depan ke sini nih 1645, kalau dia nabrak parabolic SAR ke sini 17 ya, mungkin maksimal di 2000 ya. Untuk Sumo kan bisa ke sini nih 2300. Kita cek di 10 hari sampai 2 minggu ke depan ya. Ini masih datar, ngajak koreksi mungkin ya, karena stochastic RSI nya juga datar, MACD datar. Kalau dia koreksi nabrak parabolic SAR di sini di 11 mungkin paling dalam di sini nih 800, udah itu langsung naik. Kita cek di 1W nya ya, 1W nya juga ngajak koreksi ya, ngajak koreksi dulu karena stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD mengikutin ya. Mungkin paling dalam di sini nih. Nih kalau mau buyback di 400 sampai berapa ya ini? Ini 471 sampai 722 ya. Kalau mau buyback untuk Sumo ya. Lalu di TF2W ini udah cantik banget nih. MACD udah nempel, stochastic RSI udah kuat banget untuk naik ya. Minimal naik ke sini nih ke 2000. Kalau dia sanggup naik nabrak parabolic SAR di sini 3900, minimal naik ke sini nih untuk akhir bulan ini nih atau untuk awal bulan depan ya. Kita cek di TF 1 bulannya ya. Kalau dia sanggup naik ke sini nih ke 3000 ya, minimal ke 5000 lah, ke 6500 malah. Itu untuk Sumo ya. Ya udah, kita udahin aja video ya kita kali ini. Itu analisa untuk harga buyback 4 koin tersebut ya. Jangan lupa untuk baru bergabung di like, komen, subscribe, bunyikan loncengnya ya. Dan yang untuk teman-teman yang mau minta review chart koin apa yang mau dibacain, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa yang mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal Indodax, ada di deskripsi, untuk grupnya juga ada. Dan ada grup yang baru aku bikin itu untuk token-token micin ya. Jadi kita bisa saling share koin-koin micin yang berpotensi ya, yang akan pump.
Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.